Tetapi perlu diketahui, senolalia ini adalah untuk mempermuliakan Tuhan. Sehingga yang disampaikan dengan bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Oke, sekarang kita akan mulai dengan kebenaran yang saya akan bagikan. Saudara, memang kalau kita nggak tahu, kita bingung. Dan pada waktu kita bingung, maka kita itu akan begitu mudah terpengaruh dengan hal-hal di luar. Padahal sekarang ini media sosial yang ada, itu bisa dipakai untuk membangkitkan, memberikan informasi yang jelas, tapi juga tanpa disadari ada hal-hal yang salah yang disampaikan. Dan sekarang ini kalau saudara suka menggunakan internet, entah itu pakai YouTube-nya ataukah Facebook ataupun Instagram, Twitter, berita-berita itu kadang-kadang bisa bikin kita ini bingung. Iki sing bener sing endi? Ini yang benar yang mana? Karena setiap kali diberitakan dan diberitakan lagi, maka berita-berita yang sering kita dengar itu tanpa disadari membuat kita berpikir itu yang benar. Padahal belum tentu. Oleh karena itu, supaya kita tidak terombang-ambingkan, hari ini saya membagikan satu topik. Topik itu adalah tentang bahasa roh di dalam ibadah. Ini merupakan satu perkara yang saya memperhatikan yang diunggah di YouTube. Pada waktu saya mendengar komentar hamba-hamba Tuhan itu, saya mengerti. Karena mereka tidak belajar seperti yang kita belajar. Maka yang terjadi mereka begitu gampangnya untuk mengatakan bahwa kita ini nggak benar, kita ini sesat. Bahkan ada yang berani berkata bidat. Wow, kalau melihat peristiwa demikian, saya coba belajar dan saya bagikan. Sebagai gembala, saya nggak ingin kalian sebagai jemaat dari gereja ini digoncang oleh pemahaman-pemahaman yang nggak sama dengan apa yang kita kerjakan. Baik, sebelum saya memulai tentang bahasa roh ini, ada berapa banyak di ruangan ini yang belum berbahasa roh? Tolong angkat tangan. Yang belum aja. 1, 2, 3. Tinggi-tinggi kalau bikin pengakuan itu. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Oke. Baik, yuk kita mulai. Iya. Sebagai orang percaya kita perlu mengenal akan ayat-ayat ini. Saya nggak pakai apa yang menjadi pikiran saya, tapi yang Tuhan taruh melalui firman-Nya yang saya bagikan. Matius 3:11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Siapa yang ngomong ini? Tuh, pinter-pinter kan? Ya. Yohanes Pembaptis, ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Siapa yang dimaksud dengan ia? Tuhan Yesus. Berarti yang membaptis itu adalah Tuhan Yesus. Dan baptisan itu hanya sekali seumur hidup. Nggak ada baptis bolak-balik. Ya. Tetapi kepenuhan Roh Kudus itu berulang kali, dan itu langsung antara pribadi yang percaya dan yang berbahasa roh ini dengan Tuhan. Ya, sudah nggak perlu cari hamba Tuhan lagi untuk mendapatkan kepenuhan, tapi langsung dengan Tuhan. Tanda daripada orang yang sudah dibaptis Roh Kudus ini adalah berbahasa roh. Berarti yang sudah berbahasa roh itu sudah
dibaptis dengan Roh Kudus. Hamba Tuhan memang bisa dipakai. Dipakai untuk apa? Menjadi saluran oleh Allah untuk membuat seseorang itu terima baptisan, tetapi bukan hamba Tuhan itu yang membaptis. Ya, ini pemahaman yang harus kita mengerti, dan saya percaya semua gereja pasti akan mengaminkan akan hal ini. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Berbahasa roh dan bernubuat. Kemudian hal yang perlu kita pahami adalah kata bahasa roh itu sendiri. Bahasa roh ini di dalam Alkitab, terutama dalam Perjanjian Baru, di dalam tulisan Rasul Paulus, maka bisa masuk dalam beberapa pasal, pasal 12, pasal 14, dan semua diterjemahkan dengan tulisan bahasa roh. Padahal bahasa aslinya itu enggak sama. Kalau bahasa aslinya enggak sama, harusnya tidak diterjemahkan dengan semuanya bahasa roh. Tapi karena keterbatasan dari tentunya yang menerjemahkan pada waktu itu sehingga dibuat Alkitab, maka semuanya cuma ditulis bahasa roh. Hal yang pertama yang perlu saudara ketahui adalah ada yang bahasa roh itu bahasa aslinya dalam bahasa Yunani adalah senolalia. Yuk ngomong sebelahnya, senolalia. Seperti apakah senolalia ini? Itu peristiwa di saat Pentakosta yang pertama. Di kamar loteng Yerusalem ada 120 murid dan mereka mendapatkan baptisan Roh Kudus, di mana ada tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Inilah hal yang menjadi pegangan daripada hamba-hamba Tuhan itu untuk memberikan komentar tentang bahasa roh yang kita pakai. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ini, apa yang terjadi? Murid-murid itu memang memperkatakan dengan bahasa yang diberikan oleh roh kepada mereka, dan itu bukan bahasa asli mereka. Karena pada saat itu di Yerusalem berkumpul banyak orang dari seluruh penjuru negeri, sehingga mereka ada yang berbahasa yang tidak sama dengan bahasa dari kampung, dari asal para murid-murid itu berada. Sehingga orang-orang yang mendengar itu berkata begini, loh, ini kan orang-orang ini kan bukan dari tempat kita, kok bisa ngomong seperti itu? Ini contoh, saya berikan satu perumpamaan. Ya, kalau saudara berada di Taman Victoria, mendadak saudara mendapatkan senolalia, padahal itu cuma Tuhan yang bisa melakukan. Saudara pakai bahasa India, saudara bisa pakai bahasa dari Pakistan, saudara bahkan bisa bahasa Mandarin walaupun di rumah selalu Kantonis. Tetapi perlu diketahui, senolalia ini adalah untuk mempermuliakan Tuhan, sehingga yang disampaikan dengan bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya, sehingga keadaan seperti inilah mereka beranggapan, nah bahasa roh itu harusnya begitu, nggak sama terus, lama-lama kok sama terus? Ya,
itu yang mereka dengar. Ya, nanti di belakang saya akan jelasin. Jadi kalau mereka berharap baptisan Roh Kudus dan memberikan bahasa roh itu seperti dalam Kisah para Rasul pasal 2, itu adalah senolalia. Sehingga orang yang mendengar apa yang dikatakan dan itu adalah bahasa mereka, ya, orang yang mendengar sementara tidak dikuasai oleh yang ngomong, mereka akan mendengar nama Yesus. Nah, inilah senolalia. Jadi selama ini memang kita boleh kata nggak pernah dengar senolalia ini. 2, sebutnya karisma, bahasa roh. Sama ditulisnya dalam Alkitab kita bahasa Indonesia juga bahasa roh, tapi aslinya adalah karisma. Karisma ini apa? Ya, demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh, jika kamu tidak menggunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Ini memang benar, saudara. Kenapa? Kalau ada orang berbahasa roh, mana mungkin kita ngerti apa yang sebetulnya diucapkannya itu. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang menggunakannya dan dia orang asing bagiku. Persis seperti pertama kali saudara masuk GBI Hong Kong. Begitu muji Tuhan nyanyi, loh tadi lagunya lagu Indonesia. Sekarang kok ora pakai labas. Yang ngomong jadi orang asing bagi yang baru datang. Yang baru datang bingung-bingung juga menjadi orang asing. Ini ngomong apa? Encikongmat. Ya. Memang peristiwa demikian ini bisa terjadi. Maka kalau ada orang yang hadir di dalam acara KKR di sebuah gereja yang berbahasa roh, memang bisa bikin bingung buat jiwa baru yang baru datang. Bahkan ada yang ketakutan. Ngomong apa ini? Udah gitu merem lagi, sebentar lagi nangis. Habis nangis kadang-kadang ketawa harus. Medeni yo. Iya, medeni itu menakutkan, saudara. Oleh karena itu perlunya pemuritan dan dimuridkan. Dan disinilah tugas kita yang ada di Wadah Gereja ini buat rekan-rekan kita yang baru datang. Perlu ada pembicaraan, ada keterbukaan supaya jangan sampai salah dimengerti. Karena firman Tuhan itu meneruskan begini. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Dengan demikian ada 2 dari 9 karunia roh. Yang satu karunia berbahasa roh dan satu lagi karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Dan Rasul Paulus mendorong, kalau engkau berbahasa roh yang seperti karisma ini, yaitu 1 dari 9 karunia roh, maka kepadamu kamu harus minta karunia juga untuk menafsirkannya. Kenapa? Ya. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang-orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Kembali kepada 2 dari 9 karunia roh tadi. Yang satu adalah karunia berbahasa roh. Ya, namanya dari Tuhan boleh dipakai. Tapi yang mendapatkannya berdoalah. Supaya engkau juga mendapatkan karunia yang berikutnya. Menafsirkan bahasa roh. Sehingga dengan demikian orang mendengar kata-kata yang tidak dimengerti. Ya.
Karena karisma bahasa roh tadi nggak dimengerti. Tapi pada waktu mendengar akan tafsirannya, maka orang bisa memahami, bisa mengerti dan dibangun imannya. Nah inilah yang mana memang salah dipahami oleh mereka ini, menganggap bahwa kita ini bersenolalia atau berkarisma, yang mana kedua-duanya itu nggak mungkin tanpa campur tangan Tuhan membuat itu terjadi dalam hidup kita. Tapi yang ketiga, coba kita ngomong sama-sama yuk, glosolalia. Saudara lupa bahasa Latinnya, bahasa Yunaninya apa? Nggak apa-apa, yang penting saudara tahu kita GBI Hong Kong itu bergerak dengan bahasa roh yang disebut glosolalia. Ya, nanti saya koreksi, tenang saja. Yang namanya Lia mohon maaf. Ya, saking semangatnya jadi ngetiknya salah. Ampunilah Bapak Gembala. Ya. Rasul Paulus menulis begini. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Kalau tadi berpikir bahwa enggak boleh berbahasa roh. Berbahasa roh itu enggak boleh sama terus kata-katanya, harus ganti-ganti. Harus ada yang menafsirkan. Nah, Rasul Paulus ngomongnya begini. Ya, tentunya kita akan berpikir, untuk apa Rasul Paulus ini bahkan berbahasa roh lebih daripada kamu semua? Artinya, ya tentunya akan bicara kepada para murid-muridnya pada waktu itu dan orang-orang yang menerima akan suratnya. Dia berani nulis, aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Dengan kata lain, setiap hari dia bisa berbahasa roh. Berikutnya dia katakan begini. Tetapi dalam pertemuan jemaat aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain. Ya, daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Perhatikan, kita belajar untuk membaca ayat Alkitab itu untuk menemukan ada kata-kata yang bisa memberikan penegasan untuk kita pahami dalam pertemuan jemaat. Berarti ketemu dengan orang lain. Dia menggunakan 5 kata yang dimengerti. Tapi di ayat yang di atasnya, yaitu dia berbahasa lebih daripada orang lain. Saya percaya Paulus itu berbahasa roh pada saat dia sendiri. Kalau ketemu orang, nah dia menggunakan 5 kata yang dimengerti. Nangkap ya? Sampai di sini bisa nangkap nggak? Kalau nggak nangkap, saya terusin, saudara nggak ngerti apa-apa. Ya? Nah, yuk kita terusin. Dari Paulus juga kita menemukan ada tulisannya. Ayat 2. Pasal 14. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi kalau berbahasa roh itu kita berbicara dengan siapa? Dengan Allah. Kalau belanja nggak boleh pakai bahasa roh. Dari sini kita sudah mulai menangkap. Kalau kita berbahasa roh itu tuh kita nggak bicara sama manusia. Kita bicara sama Allah. Dengan bahasa ya yang hanya dimengerti oleh kita, ya, oleh Allah yang menerima bahasa roh kita ini karena dia nangkep persis. Saudara,
saya belum lama mendapatkan satu pelajaran yang berharga. Pada waktu saya melihat cucu saya nangis. Waktu cucu saya ini nangis, rewel gitu, kita sebagai mak engkongnya, ya maknya di sana, engkongnya di sini, itu berkata begini, lapar tuh kelihatannya, dikasih makan. Kita ngomong begitu. Yang jawab orang tuanya, enggak, ngantuk. Sudah waktunya tidur. Loh, nangisnya sama kok. Diputar ulang ya, nangisnya sama. Kami berdua nangkepnya lapar. Tapi orang tuanya ngerti. Waktunya tidur. Bahasa roh kita kelihatannya sama. Tapi bapak kita ngerti. Nah, sama loh. Saudara percaya? Lakukan itu seperti Rasul Paulus. Sehingga saudara boleh pasang di status Facebookmu. Aku mengucap syukur kepada Allah. Karena aku berbahasa roh lebih daripada semua yang baca status Facebookku. Kok ketawa? Mau bilang amin gitu. Nah, mulai kerjakan. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati dan menghibur. Ya. Saudara, namanya bernubuat. Itu tujuannya adalah untuk membangun, menasihati dan menghibur. Tidak usah tunjuk orangnya ya. Pernahkah saudara ketemu orang yang ngomongnya jelek terus? Yang ngomongnya bohong terus? Wah, istilah keren yang ada, toksik. Yang gak ngerti toksik, angkat tangan. Toksik itu racun. Kata-katamu jadi racun. Waktu dulu saya muda, madu di tangan. Racun itu masih di tangan zaman saya dulu. Zaman sekarang di mulut manusia. Makanya beda kan kalau di GBI. Gitu. Tahun 2023 kami jadi pemenang. Nah, itu nubuatnya. Mungkin hari ini kau masih kalah, belum mendapatkan kemenangan. Tapi terus itu perkatakan dan juga perkatakan untuk diri sendiri. Maka saudara akan menubuatkan dirimu dan kau akan bangkit dan jadi menang. Iya. Tapi kalau ketemu orang, wes dasar urip sekolah ora lulus, sampai di sini ya cuma ngelesot golek duit, meh dadi opo besok? Nah, orang yang begini ini lebih baik dihindari dan saudara berkata pada dia dalam nama Yesus, bangkit jadilah pemenang gitu. Karena orang seperti itu sudah kalah duluan. Menghadapi kenyataan yang ada udah menyerah. Oleh karena itu, yuk kita bernubuat. Kita memperkatakan yang baik. Waktu kita memperkatakan yang baik, itulah yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup setiap kita. Ya, jangan sampai kita salah. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Nah, kalau begitu, buat kita yang sudah dibaptis Roh Kudus, kita yang mendapatkan tanda dan itu glosolalia. Pada waktu kita berbahasa roh, kita itu berbicara dengan bahasa ya yang rahasia dengan Allah kita. Saya percaya
Walaupun bahasanya kelihatannya sama, ya, kalau sama persis rasanya enggak, saudara. Ya, pasti akan ada hal-hal yang menjadi ciri khas daripada kita di hadapan Tuhan. Nah, pada waktu kita terus menggunakannya, maka semakin hari, karena kita sering berglosolalia menggunakan bahasa roh ini, maka saudara perlu ketahui Tuhan pasti akan menambah-nambahkannya. Persis saudara kan, waktu dulu lahir ya, gitu kan, ya. Mungkin pada waktu bertumbuh makin besar bisa bilang, Bu, Mam, Pak, pipis. Cuma bisanya itu. Loh, sekarang kok malah pinter? Pinternya apa? Bu, aku mau cari duit ke Hong Kong. Nanti kalau sudah kita bangun rumah, ceritanya panjang dan lebar. Oleh karena saudara sudah menjadi dewasa. Kalau bayi rohani yang tadi baru berbahasa roh, baru dimulai dengan tanda baptisan Roh Kudus tadi, saya percaya kalau dipakai, lihat nanti akan semakin lama semakin indah. Ada hal-hal yang kita ucapkan mungkin ya sebelahmu nggak ngerti sama sekali, tapi engkau dipuaskan karena Bapak kita itu mengerti. Kita membangun iman kita, kita menyampaikan isi hati kita sepenuhnya kepada Allah, dan Allah itu meresponi karena Allah itu melihat hati. Ya. Kalau yang belum dibaptis Roh Kudus, ya, karena belum dibaptis Roh Kudus, masuk di gereja ini bingung lihat, wah ngomong apa? Iya, bahkan ada yang takut dan nggak berani datang lagi. Kenapa? Karena nggak ada guru-guru yang bisa memuridkan orang ini. Harusnya teman-teman baru kita diberi pengertian. Oh, itu tadi maksudnya ini, maksudnya begitu, ya kan? Kalau mau tahu lebih dalam lagi, ikutlah kom. Nah, kalau model begitu, terjadi murid dan pemuridan. Amin? Ya, jangan dibiarin aja. Gitu. Paling-paling cuma, datang lagi ya. Ada kamu makin asik loh. Saya rindu semua jemaat datang tempat ini ke Hong Kong. Bukan cuma terima dan pulang bawa berkat secara materi. Itu pasti. Tapi ada berkat yang luar biasa yang membuat engkau tetap tegak berdiri dan tidak bisa digoyahkan oleh apapun juga, karena engkau memiliki dan mempelajari kebenaran yang sesungguhnya melalui wadah tempat ini. Kalau yang belum berbahasa roh, sederhana minta. Mana ada anak yang minta roti dikasih batu? Tidak ada. Ya, minta kepada Bapa. Dari ayat ini saya memberikan saran kepada saudara. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohku lah yang berdoa. Akal budiku nggak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku. Tapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Selain berdoa dengan roh, Tuhan itu memberikan berdoa dengan akal budi. Ya pakailah akal budi kita ini. Sehingga aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Dengan kata lain, pakailah bahasa Indonesia, pakailah bahasa yang saudara lebih kuasai. Itu akal budi. Hampiri Tuhan. Sebelahmu ngomong bahasa roh, jangan pedulikan. Karena saudara belum mendapatkannya. Tapi saudara hampiri Tuhan. Tuhan, hari ini aku ini bersyukur bahwa aku ada di tempat ini. Atau engkau dalam keadaan punya beban, katakan aku sebetulnya sudah enggak kuat Tuhan. Begitu berat beban yang kupikul. Begitu banyak masalah yang menghampiri aku. Berikan aku kekuatan. Waktu engkau menggunakan akal budi dan berkata, tapi aku tetap berkata,
hanya Engkaulah Tuhan yang kusembah. Saya yakin hal demikian itu akan mengubah kehidupan kita. Mari, angkat kedua tanganmu. Ku buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati. Mari bangkit berdiri, hampiri Tuhan.